Halo Sobat Sport, balik lagi bersama kami di Whistle Sport. Kami akan menyajikan berita terupdate tentang dunia olahraga. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke Whistle Update. Menang adu penalti, Vatreni ke semifinal. Timnas Kroasia mendirikan Brazil di fase perempat final Piala Dunia 2022. Luka Modric dan kawan-kawan menang adu penalti dan melaju ke semifinal. Kroasia versus Brazil bentrok di Education City Stadium Jumat 9 Desember malam waktu Indonesia Barat. Tim Samba tampil dominan sepanjang 2 kali 45 menit, tapi Vatreni memaksa duel imbang tanpa gol dan lanjut ke babak tambahan. Brasil memecah kebuntuan di extra time pertama melalui Neymar. Kroasia menyamakan skor di extra time kedua lewat Bruno Petkovic. Laga lanjut ke adu penalti. Kroasia berhasil memenangkan adu penalti 4-2 setelah tendangan penalti Marquinhos membentur tiang gawang. Dejan Lovren CS menang dan lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Kroasia menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal Piala Dunia 2022. Mereka akan menanti pemenang Argentina versus Belanda. Peluang pertama didapat Kroasia pada menit ke-13. Mario Pasalic mengirim umpan tarik ke Ivan Perisic yang gagal mengarah tembakan ke arah gawang. Brasil balik mengancam 7 menit berselang. Bola sepakan kaki kanan Vinicius Junior di kotak penalti bisa diblok bek Kroasia, Joško Gvardiol. Tim Samba kembali membuat kans di menit ke-21. Bola tendangan Neymar dapat dijinakan dengan mudah oleh Dominik Livakovic. Brasil mendapat peluang emas dari tendangan bebas Neymar pada menit ke-41. Bola mengarah tepat ke pelukan Livakovic. Tidak ada gol tercipta hingga memasuki masa jeda. Skor kacamata menjadi hasil babak pertama. Brasil tancap gas di awal babak kedua. Umpan tarik Enter Militao membentur kaki Gvardiol dan mengarah ke gawang Kroasia. Bola bisa diblok Livakovic. Wasit Michael Oliver sempat menghentikan pertandingan di menit ke-48 untuk mengecek potensi pelanggaran handball Josip Juranovic di kotak terlarang. Wasit memutuskan tidak ada pelanggaran. Livakovic menyelamatkan gawang Kroasia dari kebobolan 7 menit berselang. Dia membendung bola sepakan rendah Neymar. Penyelamatan gemilang kembali dilakukan Livakovic pada menit ke-67. Kali ini dia memblok bola tendangan jarak dekat Lukas Paqueta. Livakovic lagi-lagi menunjukkan ketangguhan di bawah gawang Kroasia pada menit ke-76. Kiper 27 tahun itu menahan bola tembakan Neymar dari jarak dekat. Paqueta nyaris mencetak gol melalui bola tembakan on target pada menit ke-80. Upaya lagi-lagi bisa digagalkan Livakovic. Brasil tetap buntu hingga peluit panjang berbunyi. 0-0 bertahan dan laga lanjut ke babak tambahan. Brasil tidak mengendur serangan di awal extra time pertama. Kroasia fokus bertahan dan memecahkan setiap ancaman tim Samba. Gol! Brasil memecahkan kebuntuan jelang penutup extra time pertama. Neymar mencatatkan namanya di papan skor. Bintang 30 tahun itu meliuk-liuk di kotak penalti Kroasia sebelum memperdaya Livakovic dan mengirim bola masuk ke gawang. Brasil unggul 1-0 di extra time pertama. Kroasia berupaya mengejar ketertinggalan di extra time kedua. Hasilnya gol pun tercipta di menit ke-117. Gol! Mislav Orsic mengirim umpan tarik ke arah Bruno Petkovic yang melepaskan bola sepakan terukur ke dalam gawang Brasil. Skor berubah 1-1 yang bertahan hingga extra time berakhir. Duel lanjut ke penalti. Kroasia berhasil memenangkan adu penalti setelah 4 eksekutor penalti mereka sukses. Sementara 2 penendang 12 pas Brasil, Rodrigo dan Marquinhos gagal. Vatreni menang 4-2 dan melaju ke semifinal Piala Dunia 2022. Tendangan Marquinhos menatap ke pring. Terima kasih. Selebrasi ikonik Lionel Messi di hadapan Louis van Gaal. Duel timnas Belanda versus timnas Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2022 penuh dengan drama. Bahkan sejak sebelum pertandingan, laga ini pun melahirkan banyak momen tak terlupakan. Salah satunya adalah selebrasi ikonik Lionel Messi di hadapan Louis van Gaal. Belanda dan Argentina bermain imbang 2-2 sepanjang waktu normal dan extra time. Argentina unggul lewat gol Nahuel Molina dari asis Messi menit 35. Kemudian menggandakan melalui gol penalti Messi menit 73. Setelah mencetak gol kedua Argentina, Messi berselebrasi dengan kedua tangan di samping telinga. Dia melakukan di hadapan pelatih Belanda, Louis van Gaal. Belanda memang mampu memaksakan perpanjangan lewat sepasang gol Wout Weghorst menit 83 dan 101. Tetapi Argentina tidak goyah. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti, di mana Argentina menang 4-3.
Belanda pulang, sedangkan Argentina akan menghadapi Kroasia di semifinal. Dalam konferensi pers sebelum melawan Argentina, Louis van Gaal mengeluarkan pernyataan yang rupanya membuat telinga Messi panas. Messi adalah pemain kreatif yang paling berbahaya. Dia mampu menciptakan banyak hal dan mencetak gol sendiri. Tapi ketika mereka kehilangan bola, dia tidak banyak berpartisipasi. Ini memberi kami peluang, kata Van Gaal waktu itu. Setelah laga melawan Belanda, Messi juga ditanya tentang selebrasi tersebut. Saya merasa tidak ada respect dari Van Gaal di komentar-komentar pelarangannya. Dan beberapa pemain Belanda terlalu banyak bicara saat pertandingan, kata Messi seperti dikutip UK Sport. Timnas Maroko mencetak sejarah baru seusai menang 1-0 pada perempat final atau 8 besar Piala Dunia 2022 kontra Portugal. Laga Maroko versus Portugal dalam rangkaian perempat final Piala Dunia berlangsung di Stadion Al Tumama, Doha pada Sabtu 10 Desember malam waktu Indonesia Barat. Maroko mampu memenangi laga tersebut berkat gol sematawayang Youssef En-Nesyri pada menit ke-42. Di sisi lain, Portugal telah mencoba berbagai cara untuk mencetak gol. Namun, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tak kunjung menyamakan kedudukan hingga laga usai. Maroko di bawah asuhan pelatih Walid Regragui sukses mempertahankan keunggulan sampai peluit panjang berbunyi. Mereka menang 1-0 atas Portugal. Berkat kemenangan ini, Maroko berhak melanjut perjuangan ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Maroko juga mengukir sejarah dengan menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Selain itu, Maroko menjadi tim non-Eropa atau non-Amerika Selatan ketiga yang mencapai semifinal Piala Dunia setelah Amerika Serikat tahun 1930 dan Korea Selatan tahun 2002. Maroko mencetak sejarah itu bersama sederet catatan gemilang. Mereka tak terkalahkan dalam 6 pertandingan Piala Dunia terakhir sejak takluk 0-1 dari Portugal pada fase grup edisi 2018. Ini menjadi rekor tak terkalahkan terpanjang yang dimiliki timnas Maroko pada putaran final Piala Dunia. Senyuman Perancis, tangisan Inggris. Timnas Perancis tersenyum lebar dengan berhasil meraih tiket ke semifinal Piala Dunia 2022. Sementara itu, Inggris harus kembali gigit jari pada turnamen kali ini. Di Al Bayt Stadium, Minggu 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, Inggris versus Perancis berlangsung. Jalannya laga berjalan seru. Perancis menang berkat gol dari Aurelien Tchouameni dan Oliver Giroud. Inggris membalas sekali via gol penalti Harry Kane. Tim Ayam Jantan masih ada di jalur untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Inggris sebenarnya mencatat peluang lebih banyak dibandingkan Perancis. Mereka mampu menembak sebanyak 16 kali dan 8 mencapai sasaran. Di sisi lain, Prancis bermain lebih efektif. Les Blues 8 kali menembak, 5 diantaranya mencapai sasaran. Kane menjadi pemain paling berbahaya. Dia mencatatkan 5 tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran. 1 gol Kane pada menit ke-54 dikemas lewat titik putih. Eksekusinya mengecoh Hugo Lloris. Setengah jam kemudian, Inggris mendapatkan penalti lagi. Theo Hernandez dinyatakan melanggar Mason Mount di dalam kotak penalti. Setelah wasit melakukan review dengan VAR, Kane menjadi eksekutor lagi. Bahkan kali ini dengan latar para pendukung timnas Inggris di belakang gawang Lloris. Tapi Kane malah tak bisa mengirim bola masuk ke gawang. Kylian Mbappe tertahan dalam pertandingan dengan Inggris. Kawalan ketat Kyle Walker membuat pemain 23 tahun itu sulit untuk menebar ancaman. Prancis terus bermain sabar sampai akhirnya Giroud menyedot bola umpan silang Antoine Griezmann dari jarak dekat. Prancis unggul 2-1. Dengan tambahan gol ini, Giroud kini sudah mengemas sebanyak 4 gol di Piala Dunia 2022. Torehannya itu sama dengan jumlah gol Lionel Messi dan tertinggal 1 gol dengan Mbappe di posisi pertama. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan Visual Update. Jika kalian suka dengan berita kami, jangan lupa klik subscribe yang warna merah dan share juga ke teman-teman kalian agar kami lebih semangat menjadikan berita-berita terupdate lainnya. Salam olahraga.